Pusat Kesehatan Angkatan Darat, disingkat Puskesat, adalah badan pelaksana pusat di tingkat Mabesat yang berkedudukan di bawah Kasat. Bertugas menyelenggarakan segala upaya yang berkenaan dengan pembinaan kesehatan prajurit, PNS beserta keluarganya, pembinaan kesehatan satuan dan Litbangkes dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat secara terus-menerus dan berkesinambungan agar dapat tercapai kondisi sehat fisik, jiwa, dan sosial yang berpengaruh terhadap kesiapan prajurit. Kesehatan Angkatan Darat berdiri, tumbuh, dan berkembang bersama dengan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) secara resmi dibentuk 5 Oktober 1945. Maka pada tanggal 26 Oktober 1945 diangkatlah Jenderal Mayor Dr. Soeharto Kertowisodo sebagai Kepala Bagian Kesehatan TKR. Tanggal 26 Oktober 1945 ini secara resmi dinyatakan sebagai Hari Jadi Kesehatan TNI Angkatan Darat dengan keputusan Menpangan nomor Kep 716 6 Romawi 1967 tanggal 17 Juli 1967. Bagian kesehatan TKR ini kemudian menjadi Dinas Kesehatan Tentara atau lazim disebut DKT. Awal tahun 1946, Badan Kesehatan tingkat pusat dinamakan Inspektorat Kesehatan Tentara dengan inspekturnya dijabat oleh Dr. Wirasmo Partaningrat. Di tingkat daerah dinamakan Dinas Kesehatan Divisi. Sejak pemulihan kedaulatan Republik Indonesia sampai sekitar tahun 1954, sesuai perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat, maka dikenallah sebutan DKT-AD, sedang Dinas Kesehatan Divisi menjadi DKT Teritorium. Tahun 1954, DKAD mengalami peningkatan dan penyempurnaan menjadi Direktorat Kesehatan AD yang disingkat DKAD. Sebutan kepala berubah jadi direktur. Pada tahun 70-an terjadi pemisahan organisasi kesehatan AD berdasarkan fungsi pembinaan. Unsur pembinaan kecabangan kesehatan AD dinamakan Pusat Kesehatan TNI AD, disingkat Puskesat, sesuai keputusan Kasat nomor Kep 753 12 Romawi 1970 tanggal 26 Desember 1970. Unsur pembinaan kemampuan perawatan kesehatan dinamakan Jawatan Kesehatan TNI AD, disingkat Jankesat, sesuai keputusan Kasat nomor Kep 268 5 Romawi 1971 tanggal 12 Mei 1971. Berdasarkan SK Kasat nomor Kep 41 Romawi 1979 tanggal 10 Januari 1979, Puskesat dan Jankesat dilebur menjadi Jawatan Kesehatan TNI AD atau Jankesat. Berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 5 Januari 1985 tanggal 20 Januari 1985, ditetapkan penggunaan monokorps CKM atau Korps Kesehatan Militer sebagai pengganti CDM, CDG, CDH, dan CDK dalam rangka reorganisasi berdasarkan keputusan Kasat nomor Kep 35 Romawi 1985 tanggal 27 Mei 1985. Jankesat berubah menjadi Ditkesat. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan atas Perpres Nomor 10 Tahun 2010 tentang susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia
dan diikuti dengan Perpang TNI nomor 56 tahun 2016 tentang organisasi dan tugas Pusat Kesehatan Angkatan Darat serta Keputusan Kasat nomor Kep 28A 12 Romawi 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang organisasi dan tugas Direktorat Kesehatan Angkatan Darat, maka Direktorat Kesehatan Angkatan Darat berubah menjadi Pusat Kesehatan Angkatan Darat. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Puskesat mempunyai eselon pelaksana, yaitu Lembaga Farmasi, Lembaga Biologi Vaksin, Lembaga Kesehatan Militer, Lembaga Biomedis, Lembaga Peralatan Kesehatan, Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut, ada Gugus 1 dan Gugus 2. Di samping tugas dan fungsi-fungsinya, Puskesat memiliki visi dan misi. Adapun visi Puskesat menjadi penyelenggara pembinaan kesehatan Angkatan Darat yang dipercaya dengan dilandasi profesionalisme, disiplin, bermoral, dan soliditas. Sedangkan misi Puskesat adalah menyelenggarakan dukungan kesehatan yang handal, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima, dan menyelenggarakan fungsi organik yang seksama. Di tingkat Kotama, tugas dan fungsi Puskesat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan dan dukungan kesehatan, dilaksanakan oleh Kesehatan Kodam dengan jumlah 14 rumah sakit tingkat 2 yang tersebar di seluruh Kodam dengan kemampuan spesialistik lengkap. 13 rumah sakit tingkat 3 dengan kemampuan spesialistik terbatas, sebanyak 41 rumah sakit bantuan, serta 432 FKTP. Puskesat memiliki 2 satuan lapangan, yaitu Yonkes 1 Divisi 1 Kostrad dan Yonkes 2 Divisi 2 Kostrad, yang memiliki gelar rumah sakit lapangan yang siap mendukung operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Di balik seragam loreng dan panggilan tugas yang penuh tanggung jawab, terdapat hati yang tidak pernah lelah untuk berempati. Seorang prajurit tidak hanya berjuang di medan tempur, tetapi juga di garis kemanusiaan, di mana nyawa dan keikhlasan seringkali bertemu dalam senyap. Suara panik dan tangis mengiringi detik-detik penyelamatan korban pesantren Al-Khosini. Namun, di antara debu dan beton yang berserak, terdapat satu sosok yang tak gentar, Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Simatupang, seorang dokter TNI Angkatan Darat yang mempertaruhkan nyawanya demi satu harapan, menyelamatkan seorang santri muda yang terjepit reruntuhan. Hesti Wira Sakti, saya Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Suwadon Simatupang. Saya lahir di Jayapura 29 Januari 1994. Saat ini saya berdinas di Pusat Kesehatan Angkatan Darat dengan jabatan Pama Puskesat, melaksanakan spesialisasi di Universitas Airlangga, Prodi Ortopedi dan Traumatologi. Pada hari kejadian, tanggal 29 September 2025, pada hari itu saya sedang melaksanakan pelayanan di Rumah Sakit RSUD Notopuro Sidoarjo. Begitu ada informasi bahwa terjadinya kejadian rubuhnya musola Pondok Al-Khosni di Sidoarjo, kami mendapat kabar bahwa akan dilaksanakannya amputasi di lapangan yang disupervisi langsung oleh Dr. Larona, spesialis ortopedi konsultan selaku DPJP kami. Jadi pertama kali kami datang sebagai tim bantuan yang diminta oleh Dr. Larona ke lokasi. Di situ sudah sangat banyak keluarga korban, korban-korban yang selamat juga ada. Suasana sangat mencekam malam hari itu, sangat ramai, ambulans sangat banyak, sehingga untuk masuk ke lokasi juga agak sulit.
Setelah kami masuk ke lokasi, kami harus turun untuk mencapai titik di mana korban yang akan dievakuasi berada. Sangat mencekam, sangat penuh kesedihan, kepedihan yang dapat kami rasakan saat itu. Jadi pertama-tama kami bekerja sebagai tim. Saya tidak bergerak sendirian. Di situ ada kami dokter yang membantu di lokasi. Ada supervisi saya, Dr. Larona, spesialis ortopedi konsultan spine. Ada juga teman dari anestesi, Dr. Faruh, spesialis anestesi. Kemudian ada rekan-rekan dari perawat juga yang membackup. Ada Mas Bima, ada Mas Yusuf, kemudian Mas Hendri. Artinya kita bergerak sebagai tim. Dan juga tim dari RSUD ini tidak bergerak sendiri. Artinya ada Basarnas, ada dan dari Kodim Sidoarjo, ada teman-teman dari Polres, dari PMI yang semua bergerak secara simultan untuk mensukseskan pelaksanaan evakuasi tersebut. Saat kami melakukan akses untuk kedua kalinya, jadi pertama itu Dr. Larona sudah mengakses dahulu. Saat kami pada bantuan datang, kami laksanakan akses lagi. Kondisi korban yang kami temukan di dalam itu sudah lemah, kemudian tangannya sudah dingin, artinya kemungkinan kekurangan darahnya sudah sangat besar, artinya pasokan darah ke perifer itu sudah berkurang. Kemudian sudah menunjukkan gejala-gejala ke arah shock yang seperti sudah disampaikan oleh Dr. Larona sebelumnya. Demikian. Keputusan tersebut merupakan keputusan yang berat, itu diambil oleh supervisi kami, dalam hal ini adalah Dr. Larona selaku DPJP kami. Laporan yang kedua tadi itu saya laporkan kepada beliau, kondisi terakhir dari korban, kemudian risiko kehilangan lebih banyak darah, kemudian energi yang dibuang semakin banyak, membuat korban akan semakin lebih lemah, yang mungkin saja dapat berakibat fatal apabila tidak segera diambil keputusan. Pada malam itu, dengan pertimbangan dari Dr. Larona, kemudian dokter anestesi, serta kami di situ, maka keputusan yang sulit harus diambil oleh Dr. Larona, yaitu melaksanakan amputasi. Demikian. Apa yang kami temukan di lapangan, kami laporkan, kemudian dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita laksanakan keputusan tersebut. Ya, yang pasti dalam situasi disaster ataupun bencana alam seperti itu, tidak mungkin dicapai suatu kondisi medis yang proper. Artinya kita harus bisa memanfaatkan segala peralatan yang ada, yang dibawa ke lokasi, yang bisa dimuat ke dalam lokasi. Kita maksimalkan semuanya. Dengan semua resiko yang ada, kita sebagai penolong akan berfokus pada life saving terutama. Kecepatan, ketepatan, pelaksanaan sangat bergantung pada keputusan dan pelaksanaan yang benar-benar terjadi di lapangan. Demikian. Ya, jujur pada saat itu memang kondisinya sangat tidak proper, artinya kita tidak bisa masuk dengan berjalan, artinya kita harus merayap, kemudian kita harus membawa peralatan yang seadanya tadi ke dalam, kemudian bagaimana cara kita keluar, harus menarik korban untuk bisa mundur ke zona eksfiltrasi yang aman untuk dilakukan stabilisasi. Itu menjadi tantangan utama yang kami rasakan. Gedung yang sempit, kemudian oksigen yang sedikit, kita yang tergesa-gesa menjadi tantangan utama saat itu. Amputasinya dilaksanakan langsung di tempat karena itu tidak bisa pindah. Beton yang menimpa tidak bisa dipindah, artinya langsung dilaksanakan operasi di tempat. Di situ ada kami, ada dokter anestesi juga backup di belakang kami, Dr. Larona juga mensupervisi terus dari belakang. Kemudian setelah dilaksanakan amputasi, kita eksfiltrasi ataupun saya tarik korban dengan cara
rayapan mundur ke belakang, demikian. Untuk pelaksanaan amputasi kurang lebih 10 menit. Untuk eksfiltrasi membawa korban keluar kemungkinan 5 menit. Pelaksanaan stabilisasi di lapangan mungkin sekitar 10 menit, ya mungkin ada setengah jam untuk proses dari saya mulai laksanakan operasi di dalam sampai ke ambulans untuk dilanjutkan ke rumah sakit. Alat-alat yang sudah di-request oleh Dr. Larona dari rumah sakit yang ikut berserta kami, di situ ada instrumen bedah, ada alat-alat anestesi, kemudian stretcher ambulans yang sudah kita readykan di tempat masing-masing sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan simultan dan lancar, demikian. Tentu perasaan tegang pada saat pelaksanaan itu ada, namun satu yang kami sebagai tim yang bergerak saat itu fokuskan adalah bagaimana kita life saving ataupun menyelamatkan nyawa. Apapun resiko yang kita hadapi di depan, satu prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa korban. Sehingga kita menyingkirkan semua perasaan yang ada waktu itu. Rasa syukur kepada Tuhan karena berkatnya saja bisa menggunakan kami dalam pelaksanaan tersebut. Tim yang bekerja juga semuanya bekerja secara simultan. Ada supervisi saya, Dr. Larona yang luar biasa di lapangan. Kemudian ada Dr. Faruk sebagai anestesi. Semuanya rasa terima kasih, rasa bangga sebagai medik bisa berkontribusi dalam penyelamatan ini, terutama keselamatan korban setelah pelaksanaan tersebut menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Demikian. Memaknai tugas kami sebagai dokter militer yang hadir dalam penanggulangan bencana tersebut, setiap prajurit TNI, dalam hal ini Kesehatan Angkatan Darat, selalu siap dan sedia untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, baik mendukung operasi perang maupun non-perang, ataupun operasi militer selain perang. Dalam hal ini termasuk penanggulangan bencana. Dimanapun, dengan apapun resikonya, kami sudah siap. Demikian. Ya, yang ingin kami sampaikan adalah turut kami berduka cita sedalam-dalamnya perasaan sedih yang dirasakan oleh keluarga korban, oleh masyarakat itu sangat kami rasakan. Seluruh tindakan yang kami laksanakan di lapangan semata-mata hanyalah untuk menambah jumlah korban yang selamat, untuk menambah jumlah individu yang dapat diselamatkan. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelamatan ataupun evakuasi korban bencana, dari Basarnas, teman-teman dari Kodim Sidoarjo, dari Kesdam 5 Brawijaya, dari Polri, PMI, dan semua elemen yang terlibat di dalamnya, relawan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan hormat setinggi-tingginya, semoga diberikan berkah bagi setiap yang berperan di dalamnya. Demikian. Atas dedikasi dan keberaniannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberikan penghargaan khusus kepada Kapten CKM Dr. Aron Franklin Simatupang sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan kepahlawanannya dalam menyelamatkan korban reruntuhan Pondok Pesantren Al-Khozini. Penghargaan ini bukan sekadar simbol
namun menjadi wujud pengakuan atas keikhlasan seorang prajurit TNI AD yang mempertaruhkan nyawa demi nyawa lain dan menjadikan tugas sebagai panggilan kemanusiaan. Mayor Jenderal TNI Dr. Bima Wisnu Nugraha, Spesialis THT, Magister Kesehatan, Magister Rumah Sakit, Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat, merasa sangat bangga dengan prajurit yang dimiliki kesehatan Angkatan Darat. Apa yang telah dilakukan Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Suwadon Simatupang MHKes di tengah situasi darurat dan penuh resiko, dia tetap menjalankan tugas kemanusiaan dengan hati dan keberanian yang luar biasa. Keputusan yang diambil bukan hanya berdasarkan ilmu medis, tetapi juga panggilan nurani seorang prajurit untuk menyelamatkan nyawa tanpa memikirkan keselamatan diri sendiri. Inilah jati diri seorang prajurit kesehatan TNI Angkatan Darat. Tidak hanya menyembuhkan luka, tapi juga hadir membawa harapan di saat-saat paling gelap. Dedikasi seperti inilah yang menjadi kebanggaan dan teladan bagi seluruh jajaran kesehatan Angkatan Darat. Di tengah duka dan kehancuran bangunan pondok pesantren Al-Khozini, masih ada cahaya kebaikan yang tumbuh dari ketulusan manusia. Perjuangan Kapten CKM Dr. Aaron Franklin Simatupang menjadi pengingat bahwa di balik seragam seorang prajurit terdapat hati yang siap berkorban demi nyawa sesama. Sebuah cerita tentang kemanusiaan yang akan selalu diingat sebagai wujud pengabdian prajurit TNI Angkatan Darat tanpa batas.